Kalau kita ngomongin sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada loh momen-momen yang jadi penentu. Dan itu nggak cuma terjadi di medan perang, tapi juga di meja perundingan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu momen yang paling krusial sekaligus paling kontroversial. Perjanjian Linggajati. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Sebuah pertanyaan yang benar-benar dihadapi para pemimpin kita waktu itu, di persimpangan jalan antara lanjut perang habis-habisan atau menempuh jalur diplomasi yang jujur aja penuh risiko. Oke, mari kita mulai. Untuk bisa ngertiin kenapa perjanjian Linggajati ini penting, kita harus mundur sedikit ke suasana pasca Perang Dunia Kedua. Wah, ini masa yang campur aduk banget, penuh harapan besar, tapi di saat yang sama, bahaya juga mengancam Republik kita yang baru aja lahir. Coba bayangin deh, semua kejadiannya tuh cepet banget. Dari euforia proklamasi kemerdekaan, bangsa ini langsung dilempar ke dalam konflik yang brutal. Belanda, yang waktu itu kekuatan militernya jauh lebih kuat, datang lagi dengan niat buat nguasain koloninya. Jadi, taruhannya benar-benar cuma dua, merdeka atau balik lagi dijajah. Perang ini kan makan banyak banget korban dan biaya ya, nggak cuma buat Indonesia, tapi juga buat Belanda. Karena kondisi yang makin parah inilah, tekanan dari dunia internasional mulai datang, mendesak kedua pihak buat udah deh coba cari solusi damai aja. Nah, disinilah peran penengah jadi penting banget. Inggris akhirnya turun tangan, ngirim diplomat senior mereka Lord Killian. Kedatangannya di tanggal 7 Oktober 1946 itu berhasil mendorong gencatan senjata dan membuka jalan buat perundingan yang lebih formal. Kalau nggak ada intervensi ini, mungkin pertumpahan darah bakal terus berlanjut entah sampai kapan. Dan ini dia nih tokoh-tokoh utamanya. Dari pihak Indonesia, delegasinya dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Terus dari pihak Belanda ada Willem Schermerhorn yang memimpin. Mereka semua ini berkumpul di sebuah desa kecil yang tenang namanya Linggajati dengan satu harapan besar, mengakhiri perang. Oke, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Isi perjanjian itu sendiri. Sebuah kompromi yang sebenarnya sangat rapuh, yang ditandatangani tanggal 15 November 1946. Isinya nanti bakal sangat menentukan masa depan bangsa ini. Jadi, poin-poin utamanya tuh begini. Indonesia dapat pengakuan kedaulatan meskipun baru sebatas de facto, alias pengakuan secara fakta bukan hukum, dan wilayahnya cuma Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini jelas sebuah kemenangan besar. Tapi, ada tapinya, Indonesia juga harus setuju buat jadi negara federal Republik Indonesia Serikat dan gabung ke dalam sebuah uni sama Belanda. Nah, ini konsesi yang gede banget yang bagi sebagian orang rasanya kayak kekalahan. Disinilah letak masalah paling fatal dari perjanjian ini. Ternyata, kedua pihak menandatangani naskah yang sama dengan pemahaman yang beda total. Buat Indonesia, ini tuh batu loncatan menuju kemerdekaan penuh. Sementara buat Belanda, ini cuma cara strategis buat tetap bisa ngontrol bekas koloninya. Fondasinya udah goyah dari awal banget. Ironisnya, perjanjian yang tujuannya buat mendamaikan dua negara yang berperang, malah memicu perpecahan yang sengit di dalam negeri Indonesia sendiri. Diplomasi di luar malah menciptakan konflik di dalam. Jadi, di dalam negeri itu terbelah jadi dua kubu. Kubu Sultan Syahrir berargumen kalau ini langkah taktis yang paling realistis. Kita harus pragmatis buat menghindari perang yang lebih parah. Tapi kelompok nasionalis garis keras seperti dari Partai Masyumi dan PNI melihatnya sebagai bentuk penyerahan kedaulatan. Mereka ngerasa perjuangan berdarah-darah para pejuang seolah-olah dikorbankan begitu aja di meja perundingan. Tapi loh, di tengah semua perdebatan panas di dalam negeri, ada satu keuntungan yang nggak bisa dipungkiri. Begitu Belanda mengakui RI, meskipun terbatas, negara-negara lain di dunia mulai melihat Indonesia. Kita bukan lagi dianggap sekedar sekelompok pemberontak, tapi sebuah negara berdaulat yang sah. Ini kemenangan diplomatik yang krusial banget. Sayangnya, seperti yang mungkin udah bisa kita tebak, perdamaian yang dibangun di atas fondasi yang rapuh dan saling curiga itu, ya nggak mungkin bertahan lama. Ketegangan pun makin memuncak, dan semuanya menuju akhir yang tragis. Suasananya jadi suram banget. Kedua pihak terus-terusan saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian. Perbedaan tafsir soal kedaulatan dan bentuk negara federal jadi sumber konflik yang nggak ada habisnya. Intinya, perdamaian itu cuma ada di atas kertas. Dan inilah puncaknya. Tanggal 20 Juli 1947, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook secara sepihak bilang kalau Belanda nggak terikat lagi sama perjanjian Linggajati. Alasannya,
Katanya karena beda penafsiran. Ini sinyal yang jelas banget bahwa jalur diplomasi udah gagal total. Coba ingat-ingat tanggal ini. Cuma sehari setelah pengumuman Van Mook, kata-kata langsung berubah jadi senjata. Ya, inilah akhir dari cerita perjanjian Linggajati. Belanda melancarkan operasi militer besar-besaran yang mereka sebut aksi polisionil. Tapi bagi Indonesia, ini bukan aksi polisi, ini adalah agresi militer. Perjanjian damai itu resmi mati dan perjuangan senjata berkobar lagi. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Jelas, perjanjian Linggajati gagal menciptakan perdamaian yang langgeng. Tapi perjanjian ini berhasil nggak sih kita pengakuan internasional yang waktu itu sangat kita butuhkan? Jadi, apakah ini sebuah kegagalan? Atau sebuah langkah pahit yang memang harus diambil dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan seutuhnya? Sepertinya sejarah nggak pernah ngasih kita jawaban yang gampang ya.